Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di lapangan pesantren kita sudah bersama salah seorang orang tua santri kita yang datang dari jauh menyekolahkan anaknya di pesantren. Jadi ada harapan-harapan orang tua. Harapan orang tua terhadap anak menyekolahkan di pesantren itu sama. Nah, mungkin yang disampaikan oleh Bapak Nasar selaku orang tua Erik kelas 12 dan ya, apa harapan beliau menyekolahkan anak di pesantren? Silakan Pak atau Ibu. Silakan Bapak, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kepala sekolah yang kami hormati, sesungguhnya kepada pimpinan pesantren, ini ada anak saya adalah si Erik Rahmadani Putra, anak saya yang ketiga. Kemudian saya mengharapkan kepada Erik ya, supaya Erik saya serahkan ke pesantren ini bukanlah atas nama paksaan saya sendiri, tetapi adalah kemauan Erik sendiri. Dengan adanya kemauan Erik ini, saya mendukung sekali dari hati kecil, karena dari hati kecil saya, dari lubuk hati saya yang dalam, karena ini adalah kemauan dari anak sendiri. Oleh sebab itu saya harapkan kepada Erik, masuk pesantren ini bukan sama dengan sekolah pendidikan umum, contohnya seperti di SMU atau SMA, kita dilepas begitu saja oleh orang tua, kemudian nanti habis jam pelajaran begitu dilepas. Tetapi di pesantren ini adalah dibina baik mental, akhlak dan kepribadian sehingga dia diadakan pemondokan. Oleh sebab itu saya mengharapkan kepada Erik, semua peraturan, semua perintah, semua disiplin ini harus kita ikuti dengan sebaik mungkin. Saya mengharapkan sebagai orang tua kepada Erik, ini adalah demi untuk merubah akhlak dan tingkah laku sebagai manusia. Oleh sebab itu saya kepada Erik saya tekankan, sebagai anak saya mengharapkan dengan sepenuh hati Erik ini adalah kalau dapat lebih baik daripada orang tua. Jadi ini tidak lain tidak bukan adalah harapan daripada orang tua yang timbul dari lubuk hati sendiri. Oleh sebab itu saya kepada Erik, ini adalah peringatan saya, nasihat saja, himbauan saya yang pertama dan yang terakhir kepada Erik, supaya ini betul-betul dicamkan di lubuk hati kita sendiri. Tidak lain dan bukan daripada harapan kami sebagai orang tua, hanyalah itu demi nanti kalau kita menanam bibit yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang disampaikan oleh orang tua Erik, Bapak Nasar. Sekarang coba kita dengarkan bagaimana harapan seorang ibu, seorang ama, seorang orang tua, ibu terhadap anaknya. Apa yang diinginkan oleh seorang ibu terhadap anaknya menitipkan di pesantren terpadu Tanjung Sahid. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Jadi supaya itu patuh terhadap peraturan di pesantren ini. Dan sekarang Erik udah semenjak sekolah di sini udah banyak kemajuannya. Dia sudah bisa jadi imam kami di rumah. Dia jadi imam. Kami yang mengikuti ayat-ayat sudah banyak yang hafal panjang-panjang, malahan kami terkejut dia sudah bisa membaca ayat itu panjang-panjang gitu. Senang hati kami mendengarnya. Jadi untuk seterusnya Erik supaya patuhlah terhadap peraturan di sini, janganlah melanggar juga. Ya Bu ya. Ini karena program kita di sini menghafal beberapa juz dan menjadi salah satu syarat kelulusan pesantren. Jadi apapun yang dibuat pesantren semuanya adalah untuk anak-anak kita. Nah, sekarang Erik sudah mendengar harapan ayah, harapan ibu. Erik sayang enggak sama ayah sama ibu? Sayang. Betul sayang. Coba. Kira-kira harapan Erik setelah Erik berhasil nanti apa yang akan Erik lakukan terhadap orang tua? Membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Ya, kalau sudah berhasil membanggakan orang tua. Ya, kalau menunggu Erik untuk berhasil itu butuh waktu kurang lebih 15 tahun.
Erik tamat SMA langsung masuk kuliah, bekerja, atau melanjutkan pendidikan di kepolisian. Erik butuh banyak proses di sana. Tetapi kalau Erik saat ini, bisa Erik membanggakan orang tua langsung. Erik kembali lagi ke pesantren, baca Quran. Ingat, satu ayat Quran yang kita baca, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Tidak hanya saja Erik yang mendapatkan, orang tua juga mendapatkan. 10 kebaikan itu langsung didapatkan oleh orang tua. Kalau menunggu Erik berhasil secara dunia, maka butuh waktu 15 tahun. Tapi kalau Erik baca Quran, sholat berjamaah, didoakan orang tua, langsung sampai sama orang tua. 10 kebaikan buat Erik dan 10 kebaikan buat orang tua. Tidak perlu lagi nunggu 15 tahun. Jadi untuk membahagiakan orang tua, hanya ikutin semua peraturan, ikutin semua program yang telah diprogramkan oleh pesantren, maka itulah bentuk kita mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Ya Erik ya. Erik, silakan Erik cium tangan ibu, cium tangan ayah, bahwa Erik minta restu kepada orang tua. Sebentar lagi Erik mau ujian nasional loh. Ya. Dan restu orang tua penting loh. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Nomor 1 itu. Silakan Erik cium tangan ibu, ayah. Ya. Ya, sayang ada. Nah. Bu, silakan. Ya. Terima kasih Erik, Bapak Nasar, Ibu. Insya Allah Erik, mudah-mudahan dari pesantren inilah lahir Erik yang baru. Iya. Berkali-kali lahir Erik yang baru. Soalnya Pak, Ya. kami harapkan permintaan kami hanya itu satu. Waktu kami meninggal, kalau bisa Erik yang sembahyangkan kami. Iya, betul, Dan Erik betul. yang jadi apanya Imam. itu, jadi imamnya itu Iya. yang kami minta. Di saat orang tua meninggal, yang menjadi imam di depan jenazah orang tua kita adalah kita. Yang mensolatkan kita jadi imam. Dan mudah-mudahan Erik menjadi anak yang soleh, yang doanya langsung sampai kepada orang tua, Pak. Langsung Ibu, ya. Mudah-mudahan. Jadi Ya. dulu pernah kami menitipkan kepada Erik, Pak. Iya, Pak. Contohnya si Erik nanti umpama Iya, Pak. sekolah di sekolah umum, SMU atau di sekolah lain. Kemudian kebetulan Erik menjadi direktur bank Iya, di daerah Jakarta. iya. Kemudian kami salah satu ada yang meninggal. Betul, Pak. Kemudian kami si pelayat adalah menunggu kedatangan Erik. Iya. Tetapi saat ditunggu Erik tidak tahu apa-apa. Iya. Tidak tahu apa-apa. Sekarang Erik diserahkan pesantren, tetapi tidak tamat. Tapi tidak dapat pekerjaan, taruhlah nganggur. Iya. Tetapi Erik bisa menyekolahkan dan membayangkan orang tua. Itu lebih berharga daripada Betul. direktur bank itu yang saya maksud. Betul, Saya Pak. bilang. Betul. Saya sampaikan sama Erik, Pak. Betul. Ini ada sebuah kisah, Pak ya, sebuah kisah. Dan waktu di pengajian saya dengan Yusuf Mansur, Ya. itu bahkan seorang anak yang ilmu agamanya lebih bagus dan tempat dia berdiam diri di musola, dan ada kakak-kakaknya atau adik-adiknya punya perusahaan. Punya perusahaan. Belum sebanding itu, Bu. Karena belum sebanding dengan anak yang memiliki perusahaan besar dengan anak yang tinggal di masjid mendoakan orang tuanya, belum sebanding. Karena ilmu di atas harta. Iya. Ilmu di atas harta, Pak. Iya, Pak. Ilmu di atas harta. Jadi itulah Erik, ya, harapan orang tua Erik saat ini sama dengan harapan orang tua yang menitipkan anaknya di pesantren ini. Jadi mudah-mudahan kami dari para guru, Pak ya, memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Terus kami memberikan yang terbaik. Walaupun ada beberapa hukuman. Hukuman itu sebenarnya bukan menjatuhkan, tapi Iya. supaya dia tahu dia salah. Mau berubah lagi. Berubah salah ya. Diskor seminggu. Dia tahu dia salah. Jangan sampai nanti seenaknya mengambil keputusan bahwa dalam hidup itu ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kita akhiri dialog kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.